Nah, sama seperti kalau kita buka situs liveforall.org, liberationforall.org, ini sebuah situs gerakan liberalisasi gitu. Dulu itu pernah ada halaman Mission for Indonesia. Jadi bagaimana cara meliberalkan Indonesia. Tetapi setelah terbit salah satu buku saya nggak usah sebutkan, halaman itu langsung dihapus. Tapi kalau di situs kan nggak bisa sepenuhnya dihapus, kita lacak via Google juga masih bisa, gitu. Ya next saja, terus next. Nah, ini salah satu penemuan di Karanganyar juga. Ternyata ada satu patung yang telah mengenakan jas dan tuxedo. Saya punya teman, seorang anak dari seorang perancang nasional Indonesia. Dia ketika saya kasih itu terheran-heran gitu ya. Bagaimana orang dulu kok sudah punya jas sama tuxedo seperti itu. Dulu jumlahnya ada ratusan, tetapi sudah pergi ke kolektor asing, dijual semuanya. Sekarang tinggal satu ada di Bali. Ini terbuat dari batu dipahat, tetapi kalau batu itu kita baringkan, dia akan kembali tegak, kayak boneka-bonekan Doraemon gitu ya. Saya nggak tahu ada apa di dalamnya gitu. Ini di batu dari Karanganyar sebenarnya. Ya next. Kemudian di depan Candi Ceto juga ada patung yang asing bentuknya kalau itu dikatakan sebagai orang Jawa, karena memiliki cambang yang melingkar-lingkar. Pernak-pernik di perhiasannya itu malah mirip dengan orang-orang dari bangsa Sumeria. Sumeria menurut sejarah resmi itu adalah awal mula peradaban modern manusia. Kalau nggak salah abad 3000 sebelum Masehi, Sumeria itu. Nah, kenapa kok tahu-tahu ada di Ceto patung ini gitu ya? Oleh kawan-kawan saya yang memiliki indera keenam, disebutkan bahwa ini nih memiliki satu keistimewaan gitu. Next. Ini contoh-contoh aja betapa banyak sekali keanehan-keanehan gitu ya. Ya next lagi, kita percepat saja. Nah, kalau ada yang pernah mendengar tentang Illuminati, sejarahnya sangat panjang, bermula dari kaum pagan, penyembah banyak Tuhan. Mereka gemar sekali dengan simbol-simbol piramida, karena memang di dalam ilmu arsitektural modern sekalipun, bangunan piramida itu adalah bangunan yang dipercaya bisa menyerap energi yang banyak di sekitarnya, kemudian menyimpannya ke dalam, kemudian menembakkannya ke atas. Gunung Lawu adalah gunung yang mungkin saja berbentuk piramida dan dia bisa menembakkan energi dari sekitarnya ke atas. Itu sebutnya vortex gate gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin ada yang percaya, ada yang tidak. Ini terserah kepada penilaian masing-masing. Mudah-mudahan sekali lagi saya mengharapkan novel suku ini bisa diterima dan bisa menjadi salah satu pengetahuan alternatif bagi kita, untuk kita kembali mengkaji lagi, menelusuri kembali tentang sejarah kebesaran Nusantara. Sehingga di saat sekarang kalau kita merasa negara ini kacau, bangsa ini sudah kehilangan jati diri, yang tadinya bangsa yang penuh dengan sopan santun menjadi bangsa yang beringas, yang korup, yang rusak. Kita bisa kembali kepada jati diri kita sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang besar, yang lurus, yang beretika, seperti itu. Mudah-mudahan ini saja dahulu pengantar dari saya. Saya percaya nanti Mas Radar akan sangat teramat bisa untuk
menyampaikan sesuatu yang lebih dari saya. Mungkin saya banyak bisa belajar dari beliau. Mudah-mudahan sekian dulu paparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tangan yang meriah dulu, Mas Rizky. Ya, sepintas tadi kita bisa sama-sama melihat teman-teman ya bahwa Mas Rizky ini menulis nggak hanya sekedar menulis, tetapi juga disertai dengan fakta. Harus gali dulu, makanya hampir setahun kita tunggu naskah dari Mas Rizky ya, Mas Rizky ya. Jadi memang nggak mau sembarangan, artinya ingin membuat suatu fenomena baru dalam menulis novel, ada faktanya, ada visinya sedikit supaya nggak terlalu membosankan. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan acara berikutnya adalah mengenai kupasan dari narasumber kita yang satu lagi, Pak Radar. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Radar mulai memberikan sedikit komentarnya mengenai novel Sugu ini. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, novelnya Mas Rizky ini kalau di dalam kesastraan modern tergolong novel idea, novel gagasan, novel gagasan. Kalau di dalam awal abad ini disebut kira-kira sebagai novel bertenden. Jadi sebuah cerita yang diisi penuh bahkan sesak oleh gagasan-gagasan dari pengarangnya tentang bagaimana hidup, apa itu manusia, bagaimana seharusnya kita bekerja, bagaimana kita harusnya menjadi istri, dan lain-lain. Salah satu tokoh yang paling terkenal dari novel bertendens di Indonesia itu Sultan Takdir Ali Sabana. Nah, di dalam sejarah literatur kita, novel bertendens posisinya agak minor karena kekuatan literernya lemah. Lebih banyak kekuatan literer itu dipergunakan, dimanfaatkan oleh pengarang untuk menjejalkan pikiran-pikirannya atau konsep-konsepnya, sehingga novelnya tidak berjalan dengan logika fiksi yang menarik, merangsang sebagaimana novel-novel misalnya katakanlah dari Armin Pane, ya, Pramudia dan yang lain-lain. Nah, pada perkembangan mutakhirnya novel bertendens itu supaya lebih meyakinkan diisi oleh data-data dan fakta-fakta yang dianggap kuat, valid, entah itu secara ilmiah, entah itu sudah diketahui oleh umum. Jadi nggak cuma kata-kata aja, konsep-konsep gitu seperti saudara Sultan Takdir ya, yang mengajak kita untuk menuju Eropa Barat, menuju modernitas, menuju rasionalisme dan materialisme. Argumentasinya filosofis, jadi abstrak. Nah, itu supaya lebih nyata dikasihlah data-data. Nah, sebenarnya pemula dari data-data ini sebenarnya novel-novel detektif, novel-novelnya Ian Fleming, Roger Moore, Nick Carter dan yang lain-lain itu selalu didahului oleh riset yang luar biasa ya, tentang Afrika, Arab Saudi, sampai pengenalan kepada masyarakat setempatnya. Jadi jangan dianggap remeh, novel-novel seperti itu menjadi awal juga dari novel yang disebut akademik atau alamiah tahun 60-an, 50-an.